Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, baik, pada hari ini kita akan belajar tematik melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang memberikan tanggapan dan menggunakan awalan ter. Sebelumnya, seperti biasa, siapkan dulu buku tematik kalian dan buka halaman 97 sampai dengan 100. Setelah itu, siapkan spidol atau stabilo yang akan digunakan untuk menggarisbawahi bagian penting yang akan Ustazah sampaikan nanti. Langsung saja, yang pertama yaitu memberikan tanggapan berdasarkan teks non-fiksi. Ya. Tanggapan itu nama lainnya yaitu pendapat atau komentar. Jadi kalian diminta untuk berpendapat terhadap suatu teks, ya, suatu teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu bisa berupa berita, ya, pokoknya teks yang bersifat fakta, kenyataan, ya. Nah, ini yang pertama, tanggapan adalah komentar atau pendapat yang disampaikan terhadap suatu hal. Nah, kalian tentu pernah menyampaikan pendapat kalian mengenai suatu hal, ya. Itu bukan hal yang susah. Tetapi dalam berkomentar atau berpendapat atau menanggapi informasi itu harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Apalagi jika kita belum tahu kebenarannya, kita tidak boleh langsung berpendapat, ya. Apalagi sekarang banyak sekali berita-berita yang bersifat hoax, ya. Itu tidak boleh langsung kalian tanggapi karena itu belum tentu benar. Nah, di dalam Islam itu dianjurkan agar melakukan tabayun. Tabayun itu artinya memeriksa, ya, terhadap berita yang kita dapatkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya beritanya itu palsu, tapi teman-teman sudah berkomentar, itu tidak baik, ya. Makanya harus diperiksa dulu beritanya, apakah berita tersebut benar atau tidak. Nah, jika tidak jelas beritanya, kita tidak boleh mengajukan pendapat, ya, tidak boleh langsung berpendapat. Kita harus bertanya dulu untuk memperkuat informasi tersebut. Nah, selanjutnya di sini kalau sebelum menanggapi informasi, kita harus menentukan dulu unsur-unsur dari berita yang akan ditanggapi, seperti tokohnya siapa, watak tokohnya bagaimana, kemudian pesan dan peristiwanya seperti apa, ya. Dan tentu saja kalau kita berpendapat atau memberikan tanggapan itu harus disampaikan dengan menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang santun. Contohnya di sini ada sebuah berita yang berbunyi, Ustazah bacakan dulu. Pada tanggal 29 Juli 2018, daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat dilanda gempa bumi berkekuatan 5,7 skala Richter yang menyebabkan banyaknya korban yang meninggal dunia serta rusaknya ribuan rumah dan bangunan. Nah, contoh tanggapannya yang pertama, kita harus membantu para korban bencana di Lombok dan sekitarnya. Itu adalah tanggapan yang pertama. Karena ini berita tentang bencana alam, ya. Maka yang harus kita lakukan adalah membantu para korban. Kemudian tanggapan yang kedua, untuk memulihkan kembali kondisi daerah yang rusak akibat gempa butuh waktu yang cukup lama. Betul atau tidak? Betul, ya. Karena untuk memulihkan suatu wilayah yang rusak karena bencana itu membutuhkan waktu yang memang cukup lama, tidak bisa dalam waktu sekejap. Kemudian yang ketiga, semoga para korban dapat diselamatkan segera. Ini tanggapan yang ketiga. Begitu, ya. Jadi kalian mengomentari sebuah berita. Contohnya sudah ada di sini, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu adalah contoh tanggapan. Nah, selanjutnya nanti untuk tugasnya kalian kerjakan di buku halaman 98, mari menanggapi nomor 1 dan nomor 2. Itu ada berita lagi, informasi lagi. Kalian beri tanggapan di bawahnya, di garis tersebut, ya, untuk menjawab. Nah, selanjutnya itu adalah cara memberikan tanggapan. Kemudian materi yang kedua adalah menggunakan awalan ter
pada pertemuan sebelumnya ya, pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar menggunakan awalan ber. Nah, sekarang menggunakan awalan ter. Ya, sama seperti awalan ber, awalan ter juga digunakan di dalam kalimat yang menyertai kata dasar, baik kata kerja maupun kata sifat. Nah, disebut awalan karena terletak di depan sebuah kata dasar ya, misalnya terbaik, terlucu, kemudian tertawa, terbaca ya, itu semua ada di depan sebuah kata dasar. Nah, sama seperti penggunaan awalan ber, awalan ter juga memiliki makna yang berbeda-beda nih, memiliki arti yang berbeda-beda. Yang pertama, menyatakan tingkatan atau makna paling ya. Contohnya, Kelurahan Petobo dan Perumnas Balaroa adalah tempat terparah yang mengalami bencana likuifaksi. Nah, kata yang berawalan ter yaitu kata terparah. Nah, terparah pada kalimat ini berarti memiliki arti paling ya, paling parah. Nah, seperti itu, memiliki arti paling parah. Itu yang pertama, menyatakan makna paling ya. Kemudian yang kedua, menyatakan keadaan ya. Contohnya, buku-buku di meja belajar kakak tertata rapi. Kata yang memiliki awalan ter yaitu tertata. Berarti artinya keadaan di meja belajar kakak itu tertata rapi. Tertata ya, rapi. Keadaannya rapi. Contoh yang kedua, namaku tertulis di daftar peserta lomba. Kata yang berawalan ter yaitu tertulis. Tertulis berarti menyatakan keadaan telah tertulis di daftar peserta lomba. Yang kedua, menyatakan keadaan. Yang ketiga adalah menyatakan perbuatan yang tidak disengaja. Nah, ini tidak disengaja. Contohnya, diperkirakan mereka tertimbun bersama dengan bangunan. Katanya yaitu tertimbun. Nah, makna tertimbun di sini berarti tidak sengaja tertimbun ya, karena mereka terkena bencana mungkin ya, jadi mereka tertimbun bersama dengan bangunan. Tertimbun berarti artinya tidak sengaja tertimbun. Yang kedua, rumah-rumah terhisap oleh lumpur. Nah, kata yang berawalan ter yaitu terhisap. Di sini juga memiliki makna tidak sengaja terhisap oleh lumpur. Yang ketiga, bekal makan siang milik ayah tertinggal di rumah. Nah, tertinggal, sudah belum ini ya. Tertinggal nih ya, berarti maknanya tidak sengaja ketinggalan di rumah. Kemudian yang keempat adalah menyatakan keadaan yang tiba-tiba terjadi. Contohnya, Hanif terbangun di malam hari karena tangisan adik. Hanif terbangun, berarti katanya adalah terbangun. Terbangun ini memiliki makna tiba-tiba bangun, ya, tiba-tiba bangun. Hanifnya tiba-tiba bangun di malam hari karena tangisan adik. Yang kedua, Ujang terjatuh ketika berlari pulang ke rumahnya. Terjatuh, berarti maknanya yaitu tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba jatuh. Nah, itu adalah 4 makna pada penggunaan awalan ter. Ya, yang pertama yaitu paling, makna yang kedua keadaan, makna yang ketiga tidak disengaja, dan makna yang keempat tiba-tiba terjadi. Selanjutnya untuk tugas kalian kerjakan, mari berlatih halaman 99 yang A dan B sampai halaman 100 ya, sampai halaman 100 nomor 10. Baik, untuk tugasnya Ustazah beri contoh terlebih dahulu. Yang pertama, buku paket milik Zahra terbawa oleh Nisa. Kata berawalan ter yaitu terbawa. Nah, terbawa di sini memiliki makna apa? Makna paling,
makna keadaan, makna tiba-tiba terjadi, atau makna tidak disengaja. Yang paling tepat adalah tidak disengaja, tidak sengaja kebawa nisa ya, tidak sengaja kebawa nisa. Seperti itu, nanti kalian tulis maknanya di sebelahnya. Kemudian nomor 2 sampai nomor 5 kalian kerjakan sendiri. Selanjutnya yang B, buatlah kalimat yang menggunakan awalan ter berdasarkan kata dasar berikut ini. Yang pertama, tulislah dengan rapi serta memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Nomor 1, lucu. Kalian membuat kalimat menggunakan kata lucu tapi diberi awalan ter. Contohnya, bagiku kucing adalah hewan terlucu. Nah, terlucu seperti itu. Buat kalimat seperti itu ya. Nomor 2 dan sampai nomor 10 kalian kerjakan sendiri. Jika sudah selesai seperti biasa, difoto hasilnya dan dikirim ke ustazah. Karena akan ustazah masukkan ke daftar nilai, jadi harus dikerjakan ya. Baik, kalau begitu ustazah akhiri dulu untuk materi pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.